Sel si kecil yang beradaptasi. Tulisan ini adalah bagian dasar dari patologi. Dalam kurung berasal dari bahasa Latin pathos, sama dengan penyakit, dan logos sama dengan ilmu. Rudolf Virchow, dalam kurung dokter patolog dari Jerman, mengatakan bahwa dasar dari semua penyakit adalah karena adanya kerusakan pada unit terkecil dari badan kita, alias sel. Sel merupakan perubahan fungsi dan struktur dalam usahanya mempertahankan kondisi keseimbangan tubuh normal. Apabila tubuh mengalami stres psikologis ataupun adanya proses abnormal, sel akan melakukan adaptasi. Kegagalan adaptasi sel berakibat pada cedera sel yang bisa bersifat reversible, dalam kurung dapat kembali normal, ataupun irreversible, tidak kembali normal. Apabila cedera sel sangat berat sehingga tidak dapat kembali normal, sel akan mati melalui dua cara, yaitu apoptosis dalam kurung bunuh diri sebagai kematian sel yang alami, atau nekrosis dalam kurung rusak sehingga mati. Adaptasi sel merupakan respons sel terhadap cedera yang tidak mematikan dan bersifat menetap, dalam kurung present. Ada 4 cara yang dilakukan, yaitu atrofi, hipertrofi, hiperplasia, dan metaplasia. Yang pertama, atrofi. Pernahkah kalian melihat seorang yang lumpuh sehingga lengan atau kakinya mengecil? Mengapa bisa mengecil? Salah satu sebabnya adalah otot-otot tidak pernah bergerak sehingga sel-sel menyusut, baik itu dalam ukuran maupun fungsinya. Dengan kata lain, sel tersebut mengalami atrofi. Perhatikan dan bandingkan gambar di bawah ini atau berikut ini. Pada gambar pertama, terlihat otot lengan atas mengecil karena jarang dipakai. Yang kedua, bagian otak yang berwarna lebih gelap mengalami atrofi. Hampir semua sel pada organ tubuh dapat mengalami atrofi. Kulit, pembuluh darah, saraf, ginjal, bahkan otak pun bisa mengalami atrofi. Penyebabnya bermacam-macam, bisa karena kurangnya oksigen, gangguan nutrisi, hilangnya persarafan, atau proses penuaan. Seperti contoh di atas, penyebabnya adalah aktivitas yang menurun dari sel-sel otot yang menyebabkan atrofi, sehingga disebut disatrofi. Ketika aktivitas atau beban menurun, kegiatan persarafan dan vaskulasi di daerah tersebut akan menurun pula. Yang kedua, hipertrofi dan hiperplasia. Adaptasi yang ini kebalikannya dari atrofi. Perhatikan gambar di bawah ini. Hiperplasia menunjukkan sel dengan ukuran normal, tapi jumlah sel berlebih. Sedangkan hipertrofi menunjukkan jumlah sel normal, ukurannya membesar. Adaptasi sel dapat juga berupa kombinasi dari keduanya, yaitu jumlah dan ukuran sel bertambah. Hipertrofi seringkali terjadi bersama dengan hiperplasia, bisa psikologis, bisa juga patologis, terutama disebabkan oleh peningkatan kebutuhan fungsional organ tersebut atau adanya rangsangan hormonal. Untuk mempermudah pemahaman, perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar A terlihat uterus yang mengalami hipertrofi fisiologis saat kehamilan. Bandingkan ukurannya dengan di sebelah kanan yang merupakan uterus normal. Yang kedua, gambar B adalah foto mikroskopik dari irisan uterus normal. Sel uterus berbentuk kumparan kecil.
Gambar C merupakan foto mikroskop dari uterus hamil. Sel otot polos terus tampak berbentuk kumpulan yang besar. Dalam kurung gambaran B dan C menggunakan pembesaran lensa yang sama. Kulit yang sering datang dan datang lagi disebabkan oleh peningkatan ekspresi berbagai faktor transkripsi yang dipicu oleh human papilloma virus sehingga menghasilkan aktivitas mitotik. Pertumbuhan tetap terkontrol pada proses hiperplasia, artinya jika faktor pertumbuhan atau hormonal hilang, maka hiperplasia berhenti. Beda dengan kanker, meskipun tidak ada rangsangan hormonal, tapi hiperplasia terus berlangsung. Namun begitu, perlu diingatkan bahwa hiperplasia patologis memiliki kecenderungan untuk terjadinya keganasan atau kanker. Yang terakhir, metaplasia. Proses adaptasi sel dengan cara ini merupakan perubahan reversibel pada tipe sel dewasa dalam kurung epitelial atau mesenkimal. Yang satu menjadi tipe yang lain. Metaplasia merupakan adaptasi sel yang sensitif terhadap stres tertentu yang berupa rangsangan kronis digantikan oleh sel dewasa tipe lain yang mampu bertahan. Contohnya, pada perokok akan terjadi perubahan sel epitel silindris bersilia menjadi epitel gepeng bertingkat pada saluran pernapasan, tepatnya di trakea dan bronkus. Baiklah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan dalam penyampaian saya mohon maaf. Terima kasih.